Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM. Yang terhormat kepada Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat yaitu dosen pengampu mata pelajaran ilmu pendidikan, yaitu Bu Nur Fatimah MPD. Di sini saya Dewi Holipatus Saadah dari kelas PAI 2A akan mempresentasikan pengantar ilmu pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu pendidikan. Pengantar ilmu pendidikan dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu pada hakikatnya sejarah manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Sejak penciptaan Adam sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menginformasikan bahwa Adam diajarkan berbagai hal termasuk berbagai nama-nama benda. Setelah diajarkan nama-nama benda, Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif historis pendidikan, Rasulullah SAW sebenarnya diberi amanah untuk mengingatkan umat manusia bahwa sejarah panjang umat manusia tidak dapat dilepaskan dari pendidikan. Itu berarti pula bahwa sejarah pendidikan sepanjang dengan sejarah manusia. Yang kedua yaitu pendidikan merupakan bagian yang inherent dengan kehidupan. Pemahaman seperti ini mungkin terkesan dipaksakan, tetapi jika mencoba menurut alur dan proses kehidupan manusia, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan telah mewarnai jalan panjang kehidupan manusia dari awal hingga akhir. Pendidikan menjadi pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. Pendidikan adalah pengawal sejati dan menjadi kebutuhan asasi manusia. V.R. Taneja mengutip pernyataan Robert bahwa life is education and education is life. Itu berarti bahwa membicarakan manusia akan selalu bersamaan dengan pendidikan dan demikian sebaliknya. Yang ketiga yaitu faktor-faktor determinan dalam pendidikan meliputi yang pertama faktor tujuan pendidikan, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor peserta didik, dan yang keempat faktor lingkungan pendidikan, yang terakhir faktor alat pendidikan. Yang keempat yaitu pendekatan filosofi terhadap pendidikan adalah suatu pendekatan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan menggunakan prinsip-prinsip filsafat. Pengetahuan atau teori pendidikan yang dihasilkan dengan pendekatan filsafat ini ialah filsafat pendidikan. Menurut Henderson, filsafat pendidikan adalah filsafat yang diterapkan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Yang kelima yaitu secara garis besar komponen administrasi pendidikan dapat digolongkan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu administrasi personal sekolah, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana pendidikan, administrasi siswa, dan yang terakhir yaitu administrasi sekolah dan masyarakat. Yang keenam yaitu tantangan terbesar pendidikan di era otonomi daerah adalah mewujudkan tata kelola dan mutu pendidikan yang berkualitas. Pengelolaan pendidikan di berbagai daerah tampaknya belum mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas, baik dari segi manajemen pengelolaan lembaga pendidikan, 79 kualitas sumber daya manusia maupun kebijakan melalui otonomi daerah. Pemerintah daerah mengusung reformasi di berbagai bidang termasuk reformasi birokrasi di bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.